Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Sebelum kita belajar hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh iya, Ibu ingatkan istilah presensi kehadiran hari ini di classroom-nya ya. Baik, anak-anak, kita sering melakukan interaksi sosial dengan orang lain setiap harinya. Bisa dengan orang tua, dengan kakak, ataupun bisa juga dengan adik ya. Atau bisa dengan kawan-kawan, bisa juga dengan orang lain di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi baik di desa maupun di kota. Nah, untuk apa saja untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah kalian bisa mencontohkan interaksi sosial yang terjadi di ruang pedesaan maupun di perkotaan. Kemudian tujuan kedua, menganalisis tujuan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, kalian bisa menyajikan atau mempresentasikan hasil analisis tentang interaksi sosial. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model problem based learning. Tentu kalian masih ingat tahap-tahapnya ya. Ya, nanti akan Ibu berikan ada gambar atau foto yang perlu kalian amati. Kemudian kalian munculkan permasalahan atau dua pertanyaan ya, yang nanti kalian bahas. Bisa kalian saling berbagi informasi melalui WA atau chat ya. Nah, kemudian ada juga LKPD yang perlu dikerjakan. Anak-anak, nanti setelah selesai dari tahap-tahapnya, kalian yang terakhir itu adalah presentasikan hasilnya. Nah, Ibu minta kalian kerjakan ini secara mandiri ya. Nah, nanti silahkan presentasikan. Masuk ke link yang Ibu masukkan di classroom. Interaksi sosial adalah bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari sangatlah kompleks, baik di desa maupun di kota. Maka perlu kita lebih memahami bagaimana arti penting interaksi, juga tujuan dari kita melakukan interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial sangatlah membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, juga untuk melangsungkan hidupnya. Dalam prosesnya ada unsur-unsur penting dari ada sumber informasi ya, kemudian penghubung, juga penerima informasi. Pentingnya interaksi. Apa itu? Nah, kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Karena dengan interaksi sosial banyak memberikan manfaat. Dengan interaksi seseorang bisa menemukan pasangan hidup ya, kemudian pekerjaan, pengalaman, juga masih banyak yang lainnya. Apalagi di era globalisasi, jika seseorang tidak mampu berinteraksi sosial, terutama sekarang lagi zamannya jejaring media sosial, maka jika tidak dapat beradaptasi, berinteraksi, maka dapat terganggu atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tujuan interaksi sosial yang pertama, menjalin hubungan persahabatan.
Yang kedua, dapat menjalin hubungan usaha. Yang ketiga, mendiskusikan sebuah persoalan. Yang keempat, dapat melakukan kerjasama. Nah, itu tujuan daripada seseorang akan melakukan interaksi sosial. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, buatlah pertanyaan apa atau masalah yang timbul dari hasil kalian mengamati. Nah, silahkan nanti bisa saling cari informasi dengan kawan yang lain. Dari LKPD yang ada di Classroom, silahkan dikerjakan. Ya. Kalian bisa berbagi informasi lewat WA atau chat di Classroom. Anak-anak, boleh kalian tukar informasi dengan peserta yang lain ya, untuk kolaborasi mencari informasi guna penyelesaian masalah yang sudah kalian dapatkan. Silahkan boleh lewat WA atau chat. Pada tahap berikutnya, anak-anak silahkan kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Boleh kalian searching dari internet atau boleh juga dari buku sumber ya, buku paketnya. Silahkan dibuka, dibaca, atau bisa juga dari materi yang sudah Ibu berikan ada di bahan ajar. Silahkan anak-anak dengan mandiri. Dari hasil informasi yang kalian pelajari atau mungkin permasalahannya, silahkan kalau ada pertanyaan atau permasalahan yang ingin ditanyakan, boleh kalian kirim lewat WA atau di chat. Kegiatan berikutnya adalah presentasi. Silakan buka link yang ada di Classroom. Untuk pas tesnya, silakan kerjakan evaluasi pembelajaran 1 yang ada di Classroom. Nah, baiklah anak-anak, dari pembahasan kita hari ini, untuk interaksi sosial adalah suatu hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, untuk interaksi sosial yang sering terjadi di daerah pedesaan adalah semacam gotong royong. Kemudian kalau interaksi yang ada di perkotaan itu lebih bersifat kerjasama dalam upaya untuk bisnis ya. Kemudian apa arti pentingnya interaksi sosial ini adalah selain untuk dapat melangsungkan hidup, bisa mencukupi kebutuhan, juga banyak sekali seperti untuk menambah penghasilan ya. Kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian bagaimana tujuan dari interaksi sosial itu seperti dapat menjalin hubungan persahabatan, menjalin usaha, juga bisa untuk menyelesaikan sebuah persoalan maupun untuk melakukan kerjasama. Nah, demikian. Untuk selanjutnya, silahkan kita nanti di pertemuan berikutnya akan mempelajari tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.